Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknodai Tutorial. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang cara pembuatan sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini adalah masuk ke dalam kategori aplikasi katalog. Nah, apa itu katalog? Katalog adalah aplikasi yang mana dia fungsinya adalah untuk menginput data, mengedit data, menghapus data, dan menambahkan data. Atau kalau di dunia pemrograman ini aplikasi yang banyak menggunakan fungsi CRUD atau create, read, update, dan delete. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel ini apabila Anda belum, dan selamat menyaksikan. Oke, seperti biasa aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Visual Studio 2013. Langsung saja kita buka Visual Studio 2013. Langsung aja kita klik New Project di sini. Nah, setelah itu pastikan ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah template-nya dia pakai Visual C#, lalu modelnya adalah Windows Form Application. Karena nanti bentuk dari aplikasi ini form, pastikan kita menggunakan Windows Form Application. Nah, setelah itu di bagian penamaan file. Nah, penamaan file ini terserah atau sesuaikan dengan keinginan kalian. Namun kalau saya lebih prefer atau lebih menyarankan sesuaikan dengan nama aplikasinya. Kenapa? Karena agar lebih mudah kalau suatu saat kalian mencarinya. Oke, kita langsung beri nama yaitu aplikasi XML tambahin seperti ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini penyimpanan sesuaikan ya. Sesuaikan, klik OK, dan tunggu beberapa saat sampai Visual Studio selesai memuat komponen yang diperlukan. Oke, untuk tampilan awal seperti ini. Nah, formnya seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Oke, aplikasinya akan tampil kurang lebih seperti ini. Ini dia gambarnya ya. Aplikasinya kurang lebih seperti ini layoutnya. Di situ dimana aplikasi ini ada beberapa parameter yang perlu diinput untuk menambahkan data, yaitu seperti ID pengarang, nama, telepon, email, lalu ke detail bukunya itu ada kode buku, judul, dan penerbit. Lalu di form ini juga lengkap ya, karena ada CRUD tadi, yaitu create itu untuk nambah, tombol tambahnya ada, read ada itu yang sebelah kanan bawah itu ambil file XML itu read, update itu yang ubah, dan delete itu hapus. Lalu simpannya itu masuk kemana? Kok nggak disebut? Itu masuknya ke update karena dia membaca, setelah membaca diedit, diubah, dan disimpan, itu update. Oke, setelah layout saya akan jelaskan mengenai detail-detail dari aplikasi ini. Untuk detailnya seperti ini ya, berikut saya tampilkan. Nah, seperti biasa ada 3 kolom: control, properties, dan value. Nah, di sini yang pertama adalah form. Form ini ya, ini form yang kosong tadi. Lalu propertiesnya text, yaitu namanya itu save to XML. Ini bisa kalian sesuaikan dengan ya tadi, sesuaikan dengan keinginan kalian. Namun saya sarankan sesuaikan dengan judul aplikasinya agar lebih mudah mencarinya. Lalu setelah itu start positionnya adalah center screen, yaitu tengah, posisinya pas di tengah. Nah, selain form, dia ada beberapa detail yang ada di dalam form, seperti tadi yang saya sebutkan banyak-banyak itu. Nah, apa aja detailnya? Yaitu pertama, dia pasti ada label. Label itu yang seperti apa? Ya, itu yang tadi, nama, ID pengarang, nama, telepon, kode buku, judul, penerbit. Nah, itu namanya label. Nah, untuk properties dari label ini, karena semuanya hanya menampilkan teks, dia adalah teks, lalu value-nya sesuaikan dengan form yang nanti akan kita buat. Nah, selain label, ada lagi yaitu text box. Text box itu yang seperti apa? Text box itu yang di sampingnya label, yang di sampingnya tulisan misalnya ID pengarang, terus sampingnya ada box, ada kolom untuk mengetik. Nah, itu namanya text box. Di situ juga ada beberapa text box mengikuti dengan labelnya, seperti ID pengarang, nama, telepon, email, kode buku, judul, penerbit. Nah, itu untuk text box. Lalu
ada apa lagi selain text box? Ya, di sini ada yang namanya group box. Group box itu kalau yang kalian masih bingung, ini gambarnya seperti ini. Nah, group box itu kalau di gambar ini yang bertuliskan detail buku. Nah, jadi fungsinya group box ini dia untuk membungkus, lebih ke pengelompokan ya, untuk mengelompokkan item yang ibaratnya satu fungsi di dalamnya. Ya, ini group box. Lalu selain group box ada apa lagi? Tentu ada button yang bisa dipencet-pencet di sini. Contohnya buttonnya itu adalah button tambah, ubah, hapus, simpan, dan ambil atau buka di sini. Itu button. Nah, selain button ada apa lagi, Bang? Nah, itu yang warna abu-abu itu namanya apa? Oke. Yang warnanya abu-abu yang di bawah hapus itu namanya adalah data grid view. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan atau menyimpan data sementara setelah data atau setelah button tambah atau add ditekan. Nah, ini akan muncul di sini, akan muncul beberapa list, banyak mungkin, tergantung kita menambahkannya. Nah, data grid view ini untuk menampilkan data yang kita input sementara sebelum disimpan. Nah, oke, ada lagi nggak, Bang? Udah, itu aja. Itu saya rasa juga sudah cukup banyak. Oke, langsung aja kalau begitu kita masuk ke sesi pembuatan formnya.
Oke, alhamdulillah sesi coding sudah selesai, sesi form juga sudah selesai, lanjut ke coding sudah selesai. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tadi mungkin karena kalau tadi saya potong di tengah-tengah jadinya kurang enak. Nah, ini untuk cara menambahkan gambar. Kalau kalian masih bingung, di sini kita klik di buttonnya. Setelah itu kita scroll ke bagian image. Nah, di image ini tadinya harusnya kosong ya kalau tadi lihat. Nah, gambarnya dari mana sumbernya? Nah, untuk gambar sendiri kalian bisa import atau dari project resource. Nah, kalau import syaratnya kalian harus download sendiri tuh. Kalian harus download manual, kalian search aja download icon lengkap di Google. Nanti akan muncul beberapa link. Nah, kalian download aja salah satunya. Nah, setelah kalian download, kalian ekstrak ya. Biasanya kan WinRAR tuh formatnya atau zip. Nah, setelah itu tinggal kalian pilih. Misalnya di sini tadi saya ekstrak di desktop. Nah, tinggal kalian pilih mau yang mana filenya atau foldernya, lalu gambarnya mau yang ukuran berapa. Setelah itu open. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah menambahkan, kita harus setting ini. Apa ya, kalau di Microsoft Word itu margin atau tata letaknya. Kalau margin jarak ya, berarti lebih ke tata letak. Dia mau diletakkan di mana, karena ini button, maka lebih baik ikonnya itu di sebelah kiri dan tulisannya di tengah. Nah, seperti itu. Loh, kok ini tadi ini bisa tengah, gimana caranya tulisannya? Ya tinggal ditambah spasi aja. Ini kan kalau kita lihat di sini, ini add-nya ini kan nggak ini apa, menjorok sekali. Ini karena saya tambah spasi. Kalau nggak saya tambah spasi, nah seperti itu, kurang bagus jadinya. Oke, untuk button yang lain sama, tinggal sesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke bagian coding. Nah, di sini kita mulai dari atas ya. Nah, untuk codingnya sendiri di sini ada 2 buah metode mungkin ya, metode ya kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, di sini ada 2 buah ini perintah atau metode, kita sebutlah metode aja, bersih buku dan bersih data. Fungsinya apa? Ini untuk menghapus atau membersihkan kolom ketika proses itu sudah selesai. Contohnya ini, kita menambahkan buku, menambahkan data di sini. Nah, setelah itu menambahkan detail buku, kita add. Nah, setelah kita add, biar ini kosong otomatis, maka kita harus membuat sebuah metode ini. Apabila tidak, pasti ini akan ada tulisannya, dan itu menjadikan form kita atau aplikasi kita kurang bagus. Untuk metodenya kurang lebih seperti ini, bersih buku dan bersih data. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian button. Per buttonan ini kita mulai dari button tambah. Button tambah kurang lebih seperti ini. Nah, di button tambah ini dia fungsinya cukup simple sebenarnya. Dari semua data yang ditambahkan di sini, ketika dia klik tambah atau add, dia masuk ke data grid view atau DGV. Kita namanya DGV1. Dia akan masuk ke sini secara otomatis. Nah, di sini juga ada teks, kode teks, judul, penerbit. Nah, ini kita sesuaikan seperti tadi di bagian sesi form. Nah, kurang lebih codingannya untuk button tambah seperti ini sampai sini ya. Nah, lalu kita lanjut ke button ubah atau edit. Nah, button edit ini mirip ya fungsinya. Mirip dengan fungsi button tambah, cuma bedanya dia untuk merubah. Dia ngambil data kalau tambah, dia ngisi. Kita klik ini, kita tekan tombol tambah, dia menyimpan. Nah, kalau mengedit, dia membaca di sini, dia edit, dia simpan. Mirip, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk codingnya sendiri mulai dari sini sampai sini. Oke, kita lanjut ke button hapus. Nah, button hapus ini cukup mudah. Dia fungsinya hanya kita milih data mana yang mau akan dihapus, lalu klik hapus, dia akan terhapus. Dan dia berdasarkan dengan DGV1. Oke, codingnya seperti ini kurang lebih dari sini sampai sini. Oke, kita lanjut ke button simpan. Button simpan itu yang ini, simpan file ke XML. Nah, ini cukup kompleks karena apa? Karena di button ini, button simpan ini dia merangkum atau gampangnya merekap ya. Dia sebagai sekretarisnya merekap semua data yang ada di sini. Ini ibaratnya resepsionis. Nah, ini bagian resepsionis juga, namun yang bagian data. Nah, ini yang merekap, ini sekretaris. Tadi siapa aja yang masuk, yang
tambahkan apa aja. Nah, itu bagian button simpan. Nah, di sini ada banyak sekali menyimpan dari tabel. Nah, kurang lebih codingnya seperti ini. Kita pecah-pecah ya. Yang pertama dari sini sampai sini, sampai row. Oke. Lalu setelah itu mulai dari for each ini sampai sini. Nah, simpan ini pasti identik dengan media penyimpanan atau media tempat di mana kita menyimpan data. Nah, di sini kita definisikan secara spesifik sekaligus nama filenya. Karena ini adalah praktikum XML, kita gunakan file.xml. Nah, ini saya nyimpannya gimana? Di sini ds_write_xml-nya di d:2 kali catalog.xml. Kalau kita cek di D, ini kita refresh ya. Ini nggak ada filenya di sini, masih kosong, benar-benar kosong. Ini D ya. Nah, ini kita nanti akan simpan di sini. Nah, caranya gimana? Nah, ini kok kosong tapi kok bisa nyimpan? Nah, nanti biarkan aplikasi yang membuat nama filenya dan filenya secara otomatis. Nah, apabila data berhasil disimpan sesuai dengan aturan, maka akan muncul data sudah tersimpan. Oke, seperti itu. Lalu untuk button yang terakhir yaitu button ambil di sini atau buka file XML, ini untuk mengambil. Nah, ini sama, mirip dengan tambah dan edit, cuma bedanya di sini dia tidak membaca dari data grid, namun membaca dari file XML. Kebalikannya, jadi kalau yang tadi itu mendata, menyimpan sementara, menyimpan. Nah, kalau yang ini membuka, membaca, mengedit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, codingannya mulai dari sini sampai sini. Ini juga sama. Pastikan ds_write-nya ini sama ya, read XML. Kali ini kan write itu untuk menulis dan ini untuk membaca atau membuka filenya. Itu pastikan sama. Kalau beda, pasti datanya kosong atau tidak akan ketemu. Nah, di sini sampai sini codingnya. Oke, kita lanjut ke bagian DGV atau data grid view. Nah, untuk DGV-nya ini simple ya, codingnya seperti ini karena dia hanya untuk merekam aja, yang mana setelah merekam dia akan dijadikan array, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung kita akan lanjut ke sesi pengujian ya. Oke, untuk pengujian kita klik start di sini. Nah, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Kita coba tambahkan, nanti kita tambahkan dua data. Contohnya yang pertama ID penerbit A01, namanya misalnya Erlangga. Teleponnya kita asal aja ya. Lalu emailnya misalnya Nah, lalu untuk kode bukunya misalnya ER01 dan judul bukunya Sastra Jawa. Penerbitnya Erlangga Group. Add. Nah, masuk ya. Oke, masuk. Kita tambah lagi misalnya masih punya Erlangga, kode bukunya kita berubah. Tidak berubah ya, maaf. Maksudnya tidak berubah ER01 karena masih sama. Alarm. Lalu untuk judul kita misalnya tambahkan Sastra Indonesia. Nah, kenapa tadi tidak saya ubah? Karena masih judulnya masih sama, satu sastra. Penerbitnya masih sama, Erlangga Group. Oke, kita add, tambah. Nah, oke, tambah ya. Untuk edit, kita coba edit. Ya, kita edit yang ini, edit. Edit di sini E02 add. Nah, kita edit lagi misalnya ini E03 edit. Nah, udah kan, udah berubah E03. Hapus. Nah, untuk hapus kita coba hapus ya. Oke, untuk fungsi berfungsi dengan baik ya semua tombol. Lalu kita pastikan dulu di D ini kosong. Oke, kosong ya. Kita coba simpan file ke XML. Oke, data sudah tersimpan. Kita coba di sini. Sudah ada. Dan kalau kita lihat properties, dia ditambahkan jam 13.26. Oke, sama ya, barusan ya. Oke, contohnya ini tadi sudah
terbuat file XML-nya. Oke, kita akan coba button yang terakhir, yaitu buka file XML. Kita close dulu, kita start lagi. Nah, kita geser, lalu kita klik buka file XML. Nah, dia akan muncul kode yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.